Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita masuk di pertemuan materi yang ke-13 di materi kuliah pengantar teknologi informasi. Oke, untuk materi yang terakhir ini kita akan membahas tentang etika dalam profesi teknologi informasi. Hal ini penting disampaikan pada rekan-rekan mahasiswa baru supaya memahami bagaimana etika dalam penggunaan teknologi informasi. Adapun mata kuliah ini sebenarnya materi ini sebenarnya ada di mata kuliah semester 4 etika profesi IT. Tetapi di sini kita sedikit memberikan gambaran-gambaran secara umum saja karena Anda masih baru dan bagaimana masuk di dunia teknologi informasi itu ada norma-norma, ada aturan-aturan yang harus diikuti. Oke, kita langsung mulai. Selamat datang di era informasi. Coba kita perhatikan beberapa caption ini. Yang pertama, setiap bulan ada 2,7 miliar search di Google. Jadi setiap bulan itu ada 2,7 miliar proses, bukan orangnya ya, 2,7 miliar kegiatan pencarian yang dilakukan di Google. Tidak tahu ini data tahun berapa, nanti kita cek lagi. Mungkin di tahun yang terbaru sudah ada peningkatan lebih dari mungkin 2,7 miliar. Ya. Jadi bisa dibayangkan ya, setiap bulan ada 2,7 miliar pencarian di mesin Google. Kemudian, jumlah pesan yang tertulis, yang diterima dan dikirim setiap hari melebihi jumlah total populasi di planet ini. Ya. Pesan yang tertulis dan diterima dikirim itu melebihi jumlah total populasi manusia. Manusia itu sekitar 5 miliar, berarti pesan yang terkirim dan diterima setiap hari itu melebihi 5 miliar pesan. Ya. Kemudian, luar biasa ya, jadi jumlah pesan lebih banyak dari jumlah manusianya. Jadi bisa mungkin kalau dia data mungkin satu manusia paling kurang itu 2-3 pesan setiap hari dia kirim. Kemudian lebih dari 3.000 buku baru yang dipublikasi setiap harinya. Jadi dalam satu hari ada 3.000 buku baru yang dipublikasi. Kemudian produksi 1.900 compact disc dan 150 juta panggilan telepon setiap detik. Nah, jadi setiap detik itu, setiap hari ada perusahaan yang mencetak hampir 2.000 compact disc. Kemudian dalam setiap detik ada 150 juta panggilan. Luar biasa, ya, sangat-sangat luar biasa, sangat besar. Ada 150 juta panggilan telepon setiap detiknya. Kemudian diperkirakan 40 exabyte 4.0 kali 10 pangkat 10 informasi baru diproduksi di worldwide tahun lalu. Jadi ada informasi baru yang diproduksi di worldwide. Jadi www itu kan layanan yang ada di internet ya. Dia itu kan tiap hari dia mendapatkan informasi-informasi kemudian ditaruh ke servernya. Jadi hampir di beberapa tahun yang lalu itu dia memproduksi 40 exabyte di atas mungkin di atas terabyte mungkin ya. Jadi besar lagi. Jadi informasi-informasi baru direkam kemudian diletakkan di server web ya, internet. Kemudian ini lebih banyak dari 5.000 tahun sebelumnya. Dari 5.000 tahun sebelumnya ini belum ada, ini sedikit sekali ya. Sangat luar biasa banyaknya. 2,7 miliar, 2,7 miliar. Kemudian jumlah pesan melebihi populasi manusia. Cuma jumlah buku yang dicetak juga 3.000. Kemudian telepon per detik 150 juta ya. Kemudian informasi baru tiap tahunnya itu ada 40 exabyte ya. Ya, ini kalau dibandingkan dipikirkan ya, mungkin 5.000 tahun lalu belum ada yang hidup, belum ada yang lahir.
orang-orang yang sudah meninggal 5.000 tahun yang lalu tuh. Jadi 5.000 tahun yang lalu data ini tidak sebanyak kayak yang disebutkan di atas itu tadi. Apa yang mahasiswa pelajari pada semester 1 akan kadaluarsa saat mereka berada di semester 5. Lihat, cuman 2 tahun setengah. 1 ke 2 1 tahun, 3 ke 4 2 tahun, tambah semester 5 2 tahun setengah. Dalam 2 tahun setengah, apa yang dia pelajari hari ini sudah kadaluarsa. Ya. Tahulah dia belajar tentang aplikasi Android, ya. Berubah terus, berkembang terus. Dia belajar tentang arsitektur sebuah komputer atau handphone, berubah terus, naik terus, ya. Dia belajar aplikasi, contohnya software, dia belajar di semester 1 itu Microsoft Office 2007, di 2005 di semester 5 mungkin sudah Microsoft Office berapa sekarang, 2019, ya. 2,5 tahun yang lalu itu orang masih memakai 2010, ada yang 2013, sekarang sudah ada 2019. Jadi yang dua itu sudah kadaluarsa, sudah lewat. Begitu juga HP, ya, handphone. Hampir tiap 3 bulan itu teknologi baru ditemukan. Nah, dari tampilannya, ya, dari mungkin kecepatan datanya, kemudian dari RAM-nya berubah terus. Itulah kenapa notifikasi caption ini dituliskan, kan. Apa yang mahasiswa dapat di semester 1 akan kadaluarsa setelah dia berada di semester 5. Kecuali ada teori-teori dasar yang memang tidak berubah. Kemudian ini tahun berapa saya tidak tahu, tapi menurut penulisan ini 47 juta laptop terjual tahun lalu. Kalau sekarang tahun 2019, berarti sekitar 47 juta laptop terjual tahun lalu. Project laptop $100 diperkirakan terkirim antara 50 sampai dengan 100 juta laptop setahun untuk anak-anak negara terbelakang, ya. Kemudian era informasi. Jutaan komputer ditambah dengan data, ditambah dengan jaringan. Nah, kita sekarang ada di jaringan ini. Komputernya ada jutaan, datanya juga banyak, kemudian jaringannya juga banyak. Jaringan ini kalau dia bukan sesuatu yang tidak bisa dilihat, kalau bisa dilihat mungkin kita jalan ini tabrakan, ya. Bagaimana jaringan seluler handphone itu bisa masuk sampai di ruangan-ruangan yang sempit, ya, di hutan di mana saja ada. Kemudian komputer sama dengan alat yang universal. Universal itu adalah alat yang digunakan oleh manusia hampir di seluruh dunia, ya. Komputer mengerjakan hampir apa saja. Yang berikutnya, komputer tidak memerlukan tidur. Ya. Dia tidak memerlukan tidur. Komputer juga tidak lelah. Dia tidak pulang ke rumah karena sakit atau ambil cuti untuk refreshing atau rekreasi. Dan dia seringkali lebih efisien daripada manusia. Efisiensi dari proses segi pencarian data, pengambilan data, dan sebagainya. Pengiriman data, ya, lebih cepat. Kemudian komputer dan manusia. Karenanya dengan alasan ekonomis, kecenderungan untuk mengganti manusia dengan komputer sangat tinggi. Contohnya apa? Penerbang, operator telepon, jasa pengetikan, grafik artis, satpam, buruh, perakitan, dan sebagainya. Sekarang coba lihat saja. Anda bayangkan pernah bertransaksi dengan hal-hal ini. Operator telepon, penerbang, jasa pengetikan, ya, grafik artis sudah diganti dengan pekerjaan manusia sudah diganti oleh komputer, ya. Penerbang sekarang orang sudah pakai mesin, tidak perlu lagi itu ada ATM, ya. Operator telepon sekarang telepon yang berjuta-juta tadi masuk itu yang layani sudah mesin kalau manusia tidak mampu. Jasa pengetikan, ya. Kemudian desain artistik, ya, grafik artistik sekarang sudah ada aplikasi yang untuk mengelola itu. Satpam bisa saja diganti robot, dipasang CCTV untuk melihat. Ada buruh perakitan, ya, sekarang orang rakit mobil sudah pakai mesin. Karena dengan alasan ekonomis, bahkan profesional seperti dokter, pengacara, guru, akuntan, psikolog menemukan bahwa komputer dapat melakukan beberapa tugas mereka lebih efektif, ya. Dokter tadi sistem pakar. Dalam hal-hal tertentu dia malas, ya sudah pakai sistem pakar saja untuk mengecek pasien ini dia sakit apa, gitu kan. Atau
untuk mengecek gula darahnya atau denyut jantung, tidak perlu lagi pencet-pencet itu stetoskopnya, cukup saja masukkan alat semacam ada alat untuk menguji denyut jantung dan kadar gula darah. Sekarang cukup dengan alat itu ditempelkan ke dada dan sebagainya, sudah ketahuan sakit apa, berapa tekanan darahnya dan sebagainya. Pengacara bisa saja dia melakukan membantu kliennya memanfaatkan teknologi informasi. Guru, apalagi guru sekarang di zaman penyakit corona kayak begini, memanfaatkan mesin untuk kuliah atau untuk belajar online kan. Dia bisa merekam video siswanya di rumah atau di mana, e-learning kan, materinya ditaruh di internet semuanya, tugas, ujian yang tadinya tatap muka sekarang berubah berbasis learning. Kemudian akuntan, psikolog ini kayak dia ada orang yang mau melakukan konseling ya, semacam bimbingan ya, bisa memanfaatkan teknologi komputer ya, karena sudah ada aplikasi yang konseling online itu. Komputer membantu manusia, contohnya pilot dilengkapi dengan autopilot ya. Ada pesawat kalau dia mau mendarat, biasanya dia tekan tombol yang namanya autopilot, jadi dia cukup duduk diam di atas, nanti pesawat secara otomatis dikendalikan dari bandara. Itu seperti di Amerika ya. Di Amerika itu kan setiap pesawat dengan jarak berapa mil memasuki wilayah dia, itu semuanya sudah autopilot untuk menghindari terjadinya ada penyusup, ada orang yang melanggar keamanan masuk ke negaranya. Jadi pesawat digerakkan secara autopilot dari bandara sampai mendarat. Kemudian warung dilengkapi dengan mesin pembuat minuman, ya blender dan macam-macam itu. Kemudian mereka menjadi sekedar pengamat pasif dan cuman menekan tombol saja. Ini beberapa pekerjaan manusia, profesi bidang teknologi informasi dan komputer. Ya, ini. Kemudian profesi dan etika. Sebagaimana dari permasalahan-permasalahan yang di atas tadi disebutkan dari awal, jumlah pesan juga. Makanya kita butuh apa yang namanya etika untuk mengelola orang yang hidup di dalam pekerjaan di bidang teknologi informasi. Sebagaimana etika untuk profesi dokter, guru, teknisi, dan sales. Di dalam IT juga membutuhkan yang namanya etika. Etika, 4 isu etika yang informasi. Yang pertama adalah kerahasiaan atau privacy, kebenaran data atau akurasi, kepemilikan atau properti, dan yang keempat accessibility atau hak akses. Yang pertama privacy. Informasi seseorang atau terkait seseorang mana yang boleh dibuka kepada orang lain dalam kondisi atau syarat apa. Jadi privacy itu begini, ada orang punya informasi, kita harus lihat baik-baik kapan kita bisa menyampaikan informasi itu kepada orang lain ya. Kemudian ada pilihan lain, apa yang dapat seseorang sembunyikan dari orang lain, itu yang namanya privasi. Boleh dibuka kepada orang lain dalam kondisi apa, atau apa yang dapat disembunyikan. Jadi informasi itu dipilah-pilah, yang mana yang bisa disampaikan, yang mana yang tidak. Terus yang ini kondisinya begini kita sampaikan. Oh, informasi ini tidak bisa disampaikan. Itu yang namanya kerahasiaan. Beberapa hal yang mengganggu privasi, yang pertama perkembangan IT, yang kedua pertumbuhan nilai informasi untuk pengambilan keputusan. Apakah Anda perlu melihat informasi orang lain? Contohnya di sini pekerjaan Anda adalah database administrator di data backup center. Anda boleh mengecek semua data. Data adalah pengetahuan informasi tentang perusahaan swasta. Lihat pengertian sama orangnya supaya bisa memahami. Anda bekerja sebagai administrator dalam backup data. Dan Anda boleh mengecek semua data. Data di sini adalah data perusahaan. Orang yang berpaham konservatif tidak boleh dilihat. Privasi adalah hal penting bagi klien Anda yang mereka mempercayakan Anda
dan berharap Anda tidak mengintipnya. Jadi kalau orang yang mempunyai pemahaman konservatif, dia bilang yang namanya rahasia tidak boleh dilihat. Dia sudah menyimpan data di situ dan dia mempercayakan Anda untuk menjaga data tersebut. Tidak boleh diintip. Kemudian kalau liberal, bagian dari tugas administrator adalah memverifikasi integrasi data. Tidak masalah untuk melihat data kecuali kalau Anda membocorkannya. Jadi kalau orang yang pemahaman liberal, tidak masalah. Tugas Anda sebagai database administrator, Anda bisa melihat data, ya. Akan tetapi, Anda tidak boleh setelah lihat data, tidak boleh membocorkannya. Kayak gaji karyawan, ya, ada perbedaan bonus dan semacam. Kesimpulan sebagai administrator untuk backup dan filtrasi data, mereview data yang dipercayakan kepada Anda dilakukan seperlunya bila terkait dengan pekerjaan. Boleh, jadi boleh, tetapi sebatas pada pekerjaannya. Jangan setelah lihat data tarikhnya kasih bocor rahasia ke orang lain. Tidak boleh. Kemudian, security dan invasi privacy. Pekerjaan Anda, database administrator DSP, Anda bertugas mengamati trafik pengguna, seperti data log web access. Masalahnya apa? Apakah Anda dibenarkan mereview akses data sehingga Anda mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh pengguna? Jadi di sini pekerjaan dia ini, dia bisa melihat, oh ternyata si A tadi membuka situs ini, si B membuka situs ini, dia bisa lihat semuanya. Apakah bisa? Konservatif tetap tidak bisa. Tidak boleh melihat log web yang dibuka oleh karyawan, tapi kalau liberal tak bisa. Dia berfungsi apa? Untuk menjaga keamanan. Jangan sampai ada pengguna yang menggunakan situs-situs yang tidak baik, ya, yang bisa merugikan usahanya. Tipsnya adalah cek perjanjian dengan customer, apakah Anda legal melakukannya demi keseimbangan antara security dan privasi. Supaya seimbang, tanyakan, coba lihat dulu kontraknya dengan customer, apakah ada izin untuk bisa melakukannya atau tidak, supaya antara konsumen dengan perusahaan tidak ada kesenjangan, ada keseimbangan di sana. Kemudian ada yang namanya informasi gaji rekan Anda. Ini hal yang sensitif, ya. Anda administrator, kemudian Anda menjaga data yang Anda kelola, data pegawai dan gaji-gajinya. Masalahnya, Anda menemukan ada perbedaan gaji di dalam sebuah perusahaan dan tidak sesuai dengan prestasi yang dikerjakannya atau pekerjaannya. Kemudian bisa saja orang yang gajinya lebih kecil ini teman Anda. Disinilah muncul hal-hal yang tidak rasional atau subjektif. Akhirnya muncul pertanyaan ini. Kalau orang konservatif, dia bilang tidak ada hubungannya. Yang namanya gaji besar dan kecil itu sudah ditentukan oleh bos. Anda cuma sebagai database tidak boleh mengutak-atik. Kalau liberal, dia pemahamannya, dia mempunyai temannya dia, kemudian dia tidak mau temannya dirugikan, maka dia harus memberitahukan bahwa informasi tersebut benar adanya, ada terjadi perbedaan gaji antara karyawan A dan karyawan B. Kesimpulan, TBA memiliki akses detail terhadap sertifikat gaji. Dalam beberapa kasus tidak ada peraturan khusus dari perusahaan. Ini semua tergantung pada etika profesional Anda. Jadi kamu kembali ke Anda. Kalau Anda sudah tahu ini akan merugikan perusahaan, tidak perlu disampaikan. Jadi kalau Anda lihat ini tidak merugikan perusahaan, silahkan ya, katakan kepada teman Anda bahwa gajinya lebih kecil dari karyawan yang lain. Kemudian akurasi atau kebenaran, siapa yang bertanggung jawab kepada autentifikasi, ketepatan, dan keakuratan informasi. Siapa yang harus menanggung bila ada error di informasi dan bagaimana kesalahan itu berakibat kepada sistem secara keseluruhan. Misinformasi dapat berakibat fatal terhadap kehidupan seseorang, khususnya saat bila pihak yang memiliki informasi tidak akurat tersebut diuntungkan dengan adanya power dan otoritas. Data tanpa integritas sama dengan data sudah terkontaminasi. Memperbaiki data dengan pembersihan tidak sulit, tapi mahal. Perlu orang yang spesialis. Merubah data untuk tujuan marketing. Masalahnya, Anda mendapatkan tugas memasukkan data dan menggambarkan grafik untuk laporan keuangan. Bos Anda meminta untuk menghapus tampilan yang rendah, karena akan menyebabkan laporan akan jelek secara keseluruhan. Orang yang konservatif memahami, merubah data akan menyebabkan masalah lain yang berkelanjutan. Tolak permintaan bos Anda dan jelaskan bahwa Anda tidak ingin terlibat dalam masalah hukum. Kalau orang liberal itu adalah hak prerogatif bos Anda,
harus patuh. Pastikan saja bahwa itu tidak membuat data menjadi tidak akurat dengan hanya membatasi laporan. Jangan terjebak dalam merubah atau menghapus data. Nah, ini yang memang sering terjadi. Bos sering intervensi pekerjaan Anda, akhirnya Anda melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Tidak melakukan sis data tentu lebih baik daripada merubah data. Jadi, caranya adalah lebih baik laporannya tidak dimasukkan daripada merubah isi data. Selalu ingat hukum dan etika profesional Anda, karena apa yang Anda lakukan akan menjadi bahan pijakan suatu keputusan. Kemudian, properti atau kepemilikan. Siapa pemilik informasi? Berapa harganya? Siapa channel atau bagaimana informasi itu mengalir? Dan siapa yang boleh mengakses? Kemudian, intellectual property. Properti adalah sebuah informasi mungkin memerlukan harga yang tinggi untuk memproduksinya. Sekali diproduksi secara digital, maka yang mudah direproduksi dan didistribusikan tanpa merusak produk aslinya. Kemudian, accessibility, informasi apa yang dapat diperoleh oleh seseorang atau organisasi dalam kondisi seperti apa. Itu jadi kayak bagaimana orang bisa mengakses informasi. Ini adalah standar etika profesi dari IT. Ada yang dari ACM, Code of Ethics and Professional Conduct. Kemudian Computer Ethics Institute dalam bukunya yaitu The 10 Commandments of Ethics. Kemudian Data Processing Management Association, Code of Ethics and Standard of Conduct. Nah, yang mau kita bahas ini yang kedua, yakni Computer Ethics Institute, yang berisikan tentang 10 perintah, 10 kode etik di dalam bidang teknologi informasi. Yang pertama, 10 perintah untuk etika komputer dan etika komputer. Jangan menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. Ya. Jadi jangan bikin komputer untuk menyerang orang, ya, menyebarkan informasi yang tidak benar, ya, atau menyebarkan virus dan sebagainya. Kemudian jangan mencampuri pekerjaan komputer orang lain, ya. Orang di komputer yang ini masuk kerja di orang di komputer tidak boleh tanpa izin, walaupun komputer terlihat sudah dinyalakan, tidak ada yang menggunakannya di atas meja atau apapun, tidak boleh. Itu bagian dari etika komputer. Kemudian yang ketiga, jangan mengintip file orang lain. Tahulah Anda dikasih kesempatan untuk menggunakan komputer orang lain. Gunakanlah sesuai dengan kepentingan Anda. Jangan mengintip file orang lain. Ini sudah dikasih komputer, masih saja buka. Dia simpan apa di file ini kan? Jangan. Kemudian jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Ya, pakai komputer terus bikin aplikasi untuk mencuri dan sebagainya, ya. Membobol bank dan macam-macam, membobol kredit card, ya. Jangan menggunakan komputer untuk bersaksi dusta. Oke, jelas tidak boleh. Jangan menggunakan atau menyalin pangkat lunak yang belum kamu bayar. Nah, ini yang lebih parah, ya. Kita sering menggunakan itu pangkat-pangkat lunak yang kita ambil dari internet, kemudian dibagi-bagikan. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi, ya. Orang berkomputer di kantor atau di rumah, ya, tanpa izin langsung mulai kasih menyala saja. Akhirnya pakai password, dia mulai cari jalan untuk menjebol passwordnya, ya. Jangan mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri kamu sendiri, ya. Kemudian pikirkanlah mengenai akibat sosial dari program yang kamu tulis, ya. Mengenai akibat sosial dari program yang kamu tulis, itu sudah dipikirkan. Program saya bikin program ini, jangan sampai nanti berdampak negatif terhadap orang lain. Gunakanlah komputer dengan cara menunjukkan tinggal rasa dan rasa penghargaan. Jadi menggunakan komputer tanpa ada saling menghargai, tidak menjatuhkan orang lain. Yang poin 6 ini yang jadi perhatian. Kadang kan kita ambil software dari internet, download yang gratis, ya, kemudian sudah mulai menggandakan dia, ya, copy kasih banyak, kemudian jual lagi, ya. Itu hati-hati, jangan. Itu kena, itu dapat undang-undang tentang hak cipta, itu besar hukumannya. Oke, itu 10 kode etik dalam dunia komputer yang harus dipahami ini. Supaya Anda sudah mulai memasuki gerbang teknologi informasi, Anda harus tahu etikanya dulu sebelum masuk ke dalamnya, ya. Oke, cukup pertemuan kali ini selesai.
silakan mengakses virtual class untuk melakukan absensi. Kemudian silakan mengakses aplikasi Zoom-nya. Silakan keluar jika ada kepentingan silakan masuk ke aplikasi Zoom. Aplikasinya saya buka sepanjang perkuliahan masih berlangsung, ya. Dan kemudian silakan akses channel YouTube karena materi ini saya upload ke channel YouTube saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.